Halo Sobat Ngelamun, balik lagi dengan gua, Krisna tapi gak biru. Bagaimana kabar kalian semua? Baik-baik saja ya? Walaupun ada info bahwa bensin akan naik ya Sobat Ngelamun. Untuk kali ini kita akan membahas sebuah kisah nyata yang dialami oleh seseorang yang bernama Albi. Yang dimana kisah ini dapat membuat kita percaya bahwa cinta sejati itu benar-benar ada di dunia ini. Yang dimana film ini berjudul Sampai Titik Terakhirmu yang rilis pada tahun 2025. Film ini menceritakan tentang perjuangan Albi untuk membuat bahagia mendiang istrinya Sheila di saat-saat terakhirnya. Bagaimanakah kesedihan kisah cinta ini? Sebelum itu, alangkah baiknya jika kalian tekan dulu tombol subscribe jika kalian menyukai konten-konten seperti ini. Sok atuh gerak gaskeun. Pergi. Kamu mau nikah sama calon mayat. Film dibuka dengan beberapa anak perempuan yang sedang bertanding sepak bola. Lalu film pun berpindah kepada seorang dekor hajatan bernama Albi. Yang dimana setelah mengantarkan mobil, Albi diajak Dito untuk mencari makan. Hingga yang terjadi... Astaga, Bi. Bukannya marah di sini, Albi malahan terkesima dengan kecantikannya dan hanya bisa senyum-senyum gak jelas. Setelah meminta maaf, si perempuan tersebut pun kembali melanjutkan permainannya. For your information, perempuan tersebut bernama Sheila, yang merupakan salah satu atlet sepak bola putri di desanya. Ya, bisa dibilang Sheila ini salah satu pemain terbaik di timnya, karena finishingnya yang cukup keren. Sheila di sini juga dikenal sebagai gadis priang dan ramah terhadap tetangganya, yang dimana ia tinggal bersama kedua orang tuanya dan dua adiknya yang bernama Dide dan juga Lydia. Keluarga Sheila di sini terlihat seperti sebuah keluarga cemara, walaupun sedikit berisik dan rame. Sementara itu, Albi adalah seorang anak rantau dari Medan yang tinggal di sebuah kos-kosan yang disewakan oleh bosnya. Di sini, Albi sekamar dengan Dito. Ketika Albi sedang menelpon ibunya, Dito pun datang dan langsung mengambil tisu yang diberikan Sheila tadi. Albi yang melihatnya pun sedikit marah. Namun di sini, Dito mengungkapkan bahwa Pak RT sedang membutuhkan orang untuk membantu pekerjaannya. Albi yang mendengarnya pun langsung saja menyanggupinya. Kamu itu cuma bantu megangin aja. Seakan dipertemukan kembali oleh takdir. Ternyata yang akan disunat ialah adik dari Sheila. Doa makan. Yang dimana di sini Dede pun menanyakan kepada Albi bagaimana rasanya disunat. Hingga ketika dipotong, Sheila yang melihat baju Albi sobek pun langsung memberikan baju ganti untuk Albi. Akan tetapi, ternyata... Istirahat. Parah banget ini. Ini baju papa yang buat ngelap dapur kan, Teh? Nggak ada, ya nggak ada. Melihat perhatian Sheila tadi, pada malam harinya Albi pun mulai mencari media sosial milik Sheila dan langsung memfollow. Dan tak disangka, beberapa saat kemudian, Sheila pun memfollow back akun media sosial milik Albi, yang dimana kemudian mereka pun mulai mengirim pesan. Di sini Albi mengajak Sheila bertemu untuk mengembalikan bajunya. Singkat cerita, di keesokan harinya mereka pun bertemu, yang dimana di sini Albi pun mengembalikan baju milik ayahnya Sheila, dan tak lupa ia juga menanyakan Sheila mau kemana. Di sini Sheila pun menjawab bahwa ia akan ke tukang bakso depan, yang dimana tak Albi duga Sheila mengajaknya. Pada awalnya ia akan menggunakan motornya. Namun di sini motornya kumat dan tidak mau hidup. Mau tidak mau, Albi pun langsung mendorongnya saja. Di perjalanan, Albi pun bertanya perihal apa saja yang disukai oleh Sheila. Dan ya, ia pun langsung mendapatkan jawabannya, yang salah satunya ialah gajah. Hari demi hari, hubungan mereka pun semakin dekat. Hampir setiap hari juga Albi dan Sheila video call. Dan bahkan Albi juga sering mengirimkan bakso kesukaan Sheila tanpa Sheila tahu. Dan di sini, Albi pun mencoba untuk mengungkapkan perasaannya.
Ya, walaupun hanya lewat telepon dan belum berani untuk mengungkapkannya secara langsung. Kira-kira kamu mau nggak ya kalau jadi pacar aku? Namun di sini Sheila pun malah mengatakan Albi seorang pengecut yang hanya berani ditelepon saja. Akan tetapi, secara tiba-tiba, Sheila pun mengetahui lokasi Albi dikarenakan ia mendengar suara tukang balon yang baru saja lewat di rumahnya. Di sini Sheila pun meminta agar Albi mengulang pernyataan cintanya secara langsung di hadapan Sheila. Dan yah, mau tidak mau, Albi pun melakukannya. Dan alhamdulillahnya, respon Sheila juga baik dan menerima perasaan Albi. Hingga pada saat itu, mereka pun resmi berpacaran. Hari-hari Albi dan Sheila pun sangat bahagia setelah berpacaran. Mereka pergi foto booth maupun hanya jalan-jalan santai saja menggunakan motor. Namun ketika Sheila akan berenang bersama teman-temannya, ia merasakan pusing pada kepalanya. Namun untungnya, teman-temannya pun sadar dengan keadaan Sheila dan langsung menolongnya sebelum tenggelam. Singkat cerita, setelah pemeriksaan dokter, di sini dokter menyatakan bahwa di dalam tubuh Sheila terdapat kista. Dan dokter pun menyarankan Sheila untuk melakukan operasi, takutnya kista tersebut tambah besar dan bisa menyebabkan kanker. Sementara itu, di sisi lain, Albi dan kawan-kawan mendapatkan job dari Bang Dery, yang dimana kemungkinan Albi akan lebih sibuk ke depannya. 6 bulan pun telah berlalu di sini. Terlihat perut Sheila yang semakin membesar. Bukan hanya itu, Sheila juga menjadi bahan perbincangan tetangganya karena seperti orang yang tengah mengandung. Namun di sini Sheila tidak terlalu mendengarkannya. Pada keesokan harinya, Sheila pun memberanikan diri untuk melakukan operasi. Dan tak lupa juga, Albi setia menjaga Sheila dan menghiburnya. Bahkan sampai-sampai di sini, Albi pun harus telat datang ke tempat kerjanya. Ditambah lagi, ketika mobil Albi akan keluar dari gang, secara tidak sengaja spionnya patah. Sehingga inilah yang terjadi. Kalau sampai terjadi 3 kali, habis kos aku. Kesialan Albi pun tidak berhenti di situ, yang dimana Albi disuruh untuk mencari bunga matahari ke beberapa toko bunga dikarenakan stoknya menipis. Sampai-sampai ia juga harus hujan-hujanan, dan bahkan handphone milik Albi sampai terjatuh. Namun, sesampainya di lokasi, bukannya terima kasih, Bang Dery malah menyalahkan Albi dikarenakan membeli bunga matahari padahal ia sudah mengirimkan pesan bahwa tidak jadi. Gini nih, kalau bos maunya harus sesuai tanpa melihat kondisi karyawannya. Ya kan tadi handphone Albi terjatuh, mana bisa ia melihat pesannya. Di keesokan harinya, untungnya handphone Albi pun dapat hidup kembali. Dan ketika dinyalakan, terdapat banyak sekali notif dari Sheila yang khawatir karena Albi tidak ada kabar. Singkat cerita, Albi pun menemani Sheila kemoterapi. Namun di sini nampak kesedihan Sheila ketika ia melihat dirinya botak karena filter. Bahkan ketika sampai rumah, Sheila juga dilarang mengerjakan pekerjaan yang berat-berat oleh ibunya. Hari demi hari mereka pun lalui bersama Albi. Di tengah kesibukannya bekerja, juga dapat menyisihkan waktunya untuk menemani Sheila. Setelah selesai kemoterapi, di sini Sheila pun menanyakan kepada dokter kenapa dirinya sering pusing. Yang dimana sang dokter pun menjawab bahwa itu adalah hal yang wajar karena Sheila telah melakukan kemoterapinya. Setelah kembali ke rumah, kondisi Sheila pun kian memburuk, di mana sekarang rambut Sheila mulai rontok. Ditambah lagi ketika Sheila akan mengantarkan makanan untuk ibunya, secara tidak sengaja, Sheila pun dengar sedikit pembicaraan ibunya dengan bosnya. Yang ternyata, selama ini biaya rumah sakit Sheila pun dari hasil kasbon ibunya kepada bosnya. Pada malam harinya, terlihat tetangga dari Sheila sedang membicarakan perihal perut Sheila yang sekarang mengecil. Dan tanpa mereka sadari juga, ibu dari Sheila berjalan melewati mereka. Sehingga inilah yang terjadi. Makasih ya doanya untuk anak saya. Sesampainya ibu di rumah, Sheila pun langsung menghampirinya. Dan ia juga meminta maaf, dikarenakan dirinya yang sakit, ibunya memiliki banyak sekali hutang. Mendengar hal tersebut, ibunya pun mencoba untuk menenangkan Sheila
dan mengatakan bahwa ini adalah kewajibannya sebagai orang tua untuk merawat anak-anaknya. Selain dari dukungan keluarga, Sheila juga memiliki Albi, sosok laki-laki yang sangat menyayanginya dan selalu menghiburnya ketika ia merasa terpuruk ataupun putus asa. Singkat cerita, ketika Albi sedang bekerja dan diminta untuk menjadi figura di acara pernikahan kliennya, ia pun melihat singgasana pernikahan yang membuatnya teringat dengan Sheila. Di keesokan paginya, penyakit Sheila pun kembali kambuh. Lydia yang melihatnya pun dengan cepat menelepon Albi. Di sisi lain, Albi yang baru tertidur dan mendengar kondisi Sheila pun langsung bergegas menuju rumah Sheila dengan membawa mobil kantor. Sesampainya di rumah sakit dan melakukan pemeriksaan, dokter pun menyatakan bahwa Sheila harus melakukan pengangkatan rahim dikarenakan sel kanker yang mulai menyebar. Mendengar pernyataan tersebut pun, seluruh orang yang ada di ruangan tersebut pun sangat terpukul, apalagi Sheila yang mengetahui bahwa dirinya tidak akan punya keturunan. Akibat dari perkataan dokter tersebut, Sheila pun kepikiran untuk memutuskan hubungannya dengan Albi, dikarenakan ia hanya mau Albi bahagia dan memiliki pasangan yang dapat memberikannya keturunan. Sehingga inilah yang terjadi. Pergi. Kamu mau nikah sama calon mayat. Setelah mengatakan putus tanpa sebab, Sheila pun langsung mengusir Albi, walaupun hujan sedang turun dengan lebatnya. Bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga, ketika Albi pulang ke kantornya, ia pun disambut oleh Bang Dery yang marah-marah akibat mobilnya dipakai oleh Albi. Dan bahkan di sini Bang Dery membawa nama ibu dari Albi di kampung. Ibu mamaku. Betul kan? Ya tapi kenapa mamaku? Kenapa kamu bawa-bawa? Akibat dari pertengkaran tersebut, pada akhirnya Albi dipecat dan diusir dari kantornya. Dengan sisa tabungan yang kian menipis dan rintik hujan yang membasahi, Albi pun mulai mendatangi satu persatu kosan yang ada di sekitar. Singkat cerita, setelah mendapatkan kosan, ia pun bercerita kepada ibunya bahwa ia sudah tidak kerja di sana lagi dan sekarang ia sudah kos. Ya, walaupun hanya bisa bayar 2 minggu saja. Di balik suara isi hati Albi. Sementara itu, di sisi lain Sheila mulai kehilangan semangat hidupnya. Yang dimana ia pun mengatakan kepada Lydia, untungnya ia yang sakit. Jika ini sampai menimpa ibu atau Lydia, mungkin Sheila akan menjadi manusia paling hancur. Sementara itu, setiap malam Albi selalu menunggu balasan dari Sheila yang tidak kunjung datang. Bahkan di sini nomor Albi sampai diblok. Di sini Albi secara tidak sengaja melihat brosur ajakan untuk seluruh orang yang terkena kanker untuk saling menguatkan dan mengembalikan semangat hidup mereka. Dan di waktu samaan, ayahnya Sheila pun mengajak Sheila untuk jalan-jalan bersama adik-adiknya dan juga ibunya keluar rumah, dengan alasan bahwa mereka sudah jarang menghabiskan waktu bersama. Singkat cerita, ternyata ayahnya Sheila mengajaknya ke sebuah acara komunitas kanker, yang dimana itu dapat membangkitkan semangat Sheila kembali. Dan sepertinya itu berhasil ketika ada seorang anak kecil yang menghampiri Sheila dan memuji rambutnya. Sedangkan anak kecil tersebut dalam keadaan tidak punya rambut. Dan dari sini juga, Sheila merasa tidak sendirian lagi untuk menjalani hari-hari terberatnya, di mana ia masih mempunyai keluarganya. Bahkan, ternyata semua itu ialah rencana dari Albi. Sehingga, hubungan mereka pun kian membaik dan berpacaran kembali. Bahkan setelah itu, Sheila meminta Albi untuk membotaki kepalanya, dan bahkan sesampainya di rumah, dengan sangat ceria, Sheila juga memperlihatkan rambut barunya kepada ibunya. Lalu, pada malam harinya, Sheila pun membuat sebuah video ucapan terima kasih untuk keluarganya, terutama untuk Albi, agar ia tidak pernah capek untuk menemaninya menjalani hari-hari terberatnya ini. Dan di dalam video tersebut juga, Sheila mengungkapkan perasaannya bahwa ia sangat mencintai Albi. Hingga pada akhirnya, Sheila pun menandatangani surat persetujuan pengangkatan rahimnya, yang dimana di keesokan harinya, ia yang ditemani Albi beserta seluruh keluarganya pun menjalani operasi tersebut. Singkat cerita, operasi Sheila pun bisa berjalan dengan lancar. Lalu di sini, adik-adiknya pun langsung menghampiri Sheila untuk menghibur dan menemaninya. Dan tanpa diduga, ternyata Sheila juga membalas orang-orang yang membicarakannya dengan cara yang baik, yaitu dengan cara mendaftarkan Nanang ke sekolah sepak bola yang menaunginya selama ini.
Sehingga sepulangnya Sheila dari rumah sakit, ibu-ibu Rempong beserta Nanang pun ke rumahnya untuk menjenguk, serta meminta maaf atas kesalahpahaman selama ini kepada Sheila. Tak lupa juga mereka berterima kasih kepada Sheila yang telah mendaftarkan Nanang. Namun pada sore harinya, secara tiba-tiba penyakit Sheila pun kembali kambuh dan harus dibawa kembali ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit dan setelah melakukan pemeriksaan, dokter pun menyampaikan bahwa Sheila masih harus melakukan kemoterapi dikarenakan sel-sel kanker pada tubuh Sheila masih ada. Mendengar itu, sontak ayah Sheila pun kaget dan bahkan sangat kecewa kepada keadaan ini. Sampai-sampai ia pun mencecar dokter dengan beberapa pertanyaan. Anak saya bisa sembuh kapan? Itu aja. Terlihat kekecewaan dari orang tuanya Sheila dengan keadaan ini, terutama dari ayahnya Sheila yang merasa gagal untuk melindungi anaknya. Namun di depan Sheila selalu mencoba untuk kuat menghadapi semua ini. Singkat cerita, ternyata ibu dari Albi juga pun datang ke Jakarta untuk menjenguk Sheila. Dan pada saat itu juga Albi pun meminta restu ibunya untuk menikahi Sheila. Ibunya yang mendengar keputusan anaknya itu pun sangat bangga dan langsung merestuinya. Sehingga di hadapan seluruh keluarganya, Albi pun memberanikan diri untuk melamar Sheila. Sheila yang mendengar niat tulis dari Albi pun menerima lamarannya. Hingga di keesokan harinya, Albi bersama keluarga Sheila pun mempersiapkan semuanya. Dan tibalah pada hari yang sangat Albi dan Sheila tunggu. Dan dengan penuh percaya diri dan yakin, Albi pun mengucapkan ijab kabul di hadapan seluruh keluarga Sheila dan Albi. Hingga pada akhirnya mereka pun resmi menjadi sepasang suami istri. Hari demi hari, Sheila pun lalu dengan penuh kebahagiaan bersama Albi. Dan terkadang di sini Albi juga mengajak Sheila untuk bermain sepak bola hanya untuk membuat Sheila bahagia. Namun tiba-tiba Sheila pun tidak sadarkan diri dan harus kembali ke rumah sakit. Dan pada saat-saat terakhirnya, Albi pun membimbing Sheila untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hingga Sheila pun menyerah kepada penyakitnya setelah 16 hari menikah dengan Albi. Dan film ditutup dengan kata-kata Albi untuk mendiang istrinya Sheila. Oke, Sobat Ngelamun, bagaimana filmnya? Sangat mengandung bawang sekali, bukan? Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah ketika kita mencintai seseorang yang cintanya setara, maka itulah yang dinamakan cinta sejati. Dan jika ada yang membicarakan kita tentang keburukan kita tidak harus membalasnya dengan keburukan yang mereka lakukan. Oke, Sobat Ngelamun, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe. Bye-bye!